Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Yang terhormat Ibu Hayati SPD MPD selaku Kepala Sekolah SD Negeri Mejing, yang saya hormati Bapak Ibu Guru beserta karyawan-karyawati SD Negeri Mejing yang saya hormati. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia-Nya. Pada hari yang berbahagia ini kita dapat berkumpul dalam keadaan sehat walafiat tanpa kurang suatu apapun. Shalawat serta salam senantiasa tercurah kepada junjungan kita baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang senantiasa kita nantikan syafaatnya di yaumul qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang saya hormati, perkenankan saya di sini sebagai pembawa acara dalam acara menyebarkan pemahaman dan penerapan budaya positif akan membacakan susunan acara pada hari ini. Acara yang pertama adalah pembukaan, acara yang kedua adalah menyanyikan lagu Indonesia Raya, acara yang ketiga adalah sambutan kepala sekolah, acara yang keempat adalah penerapan budaya positif, acara yang kelima lain-lain, dan acara yang terakhir adalah penutup. Memasuki acara yang pertama adalah pembukaan. Marilah kita buka acara pada pagi hari ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga acara kita pada pagi hari ini bisa berjalan dengan lancar tanpa kurang suatu apapun dan dapat memberikan banyak manfaat. Amin. Memasuki acara yang kedua adalah menyanyikan lagu Indonesia Raya. Kepada Ibu Noni, kami persilahkan untuk memimpin. Bapak Ibu Guru dipersilakan untuk berdiri. Bapak Ibu dipersilakan duduk kembali. Terima kasih kami sampaikan kepada Bu Noni yang telah memimpin menyanyikan lagu Indonesia Raya. Acara yang selanjutnya adalah sambutan dari Kepala Sekolah SD Negeri Mejing kepada Ibu Hayati SPD MPD. Kami persilakan.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat pagi. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Berilah kita wajib bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala Tuhan Yang Maha Esa. Bahwasanya pada pagi hari ini kita bisa berkumpul di tempat ini dengan suasana yang sangat membahagiakan. Yang saya hormati Bapak Ibu Guru dan tenaga pendidikan, yang saya hormati pula Ibu Rina sebagai calon guru penggerak pada pagi hari ini. Marilah kita sekali lagi mengucapkan syukur alhamdulillah bahwasanya acara diseminasi tentang budaya positif di sekolah mudah-mudahan hari ini bisa berjalan lancar dan bermanfaat bagi kita semua. Saya merasa bangga karena salah satu dari kita bisa mengikuti calon guru penggerak dengan segala rangkaian acaranya yang sangat padat. Mudah-mudahan tetap semangat sehingga nanti bisa lulus dengan memuaskan. Amin. Selanjutnya, apabila nanti dalam pelaksanaan diseminasi ini ada hal-hal yang mungkin perlu didiskusikan, monggo Bapak Ibu Guru nanti kita dukung kegiatan Ibu Rina ini dengan secara aktif. Jadi tidak hanya pasif tapi aktif. Mungkin ada sesuatu yang harus didiskusikan, mari kita diskusikan bersama. Begitu nih Bu Rina. Dan saya terakhir kali saya mengucapkan selamat bekerja untuk melaksanakan tugas Bu Rina dan Bapak Ibu Guru. Selamat mengikuti diseminasi, dan dari saya bila ada salah kata, salah ucap, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada Ibu Hayati SPDI yang telah menyampaikan sambutannya yang tentu sangat luar biasa sekali, memotivasi kita semua untuk terus belajar. Acara yang selanjutnya adalah acara inti, acara yang kita nantikan bersama, yaitu adalah menyebarkan pemahaman dan penerapan budaya positif yang akan disampaikan oleh guru hebat kita, calon guru penggerak angkatan 9, Ibu Yohana Rina Kurniasari. Kepada beliau, kami persilahkan. Baik, terima kasih kepada Bu Novi yang telah membawakan acara, juga kepada Ibu Kepala Sekolah Ibu Hayati yang saya hormati, dan juga rekan-rekan guru dan karyawan SD Negeri Mencing yang saya hormati pula. Terima kasih atas kehadirannya. Pada hari ini kita berkumpul bersama untuk mendengarkan atau belajar bersama mengenai budaya positif. Nah, Bapak Ibu, memang betul ini merupakan salah satu tugas saya sebagai calon guru penggerak di angkatan 9 ini. Namun harapannya setelah saya memaparkan materi ini juga bisa untuk diterapkan bersama-sama oleh kita selama bekerja di sekolah ini. Artinya budaya positif ini karena merupakan tanggung jawab semua warga sekolah, maka tidak bisa satu atau dua orang saja, melainkan semuanya harus turut melaksanakan. Seperti itu. Nah, baik Bapak Ibu, saya akan menyampaikan beberapa materi terkait budaya positif, tetapi nanti minta tolong bantuannya untuk Bu Novi untuk mengoperasikan ya. Ya, baik, terima kasih. Nah, baik, saya akan memulai dengan pertanyaan Bapak Ibu. Jadi ini sebelum kita belajar tentang materi, saya ingin bertanya dulu dengan Bapak Ibu, apakah setuju dengan pernyataan yang ada di salin dia? Ya, nomor 1 di salin dia ini nomor 1, pemberian hukuman dapat mendisiplinkan siswa. Nah, Bapak Ibu, apakah setuju jika hukuman itu bisa mendisiplinkan siswa? Bagaimana Bu Nuri rasanya? Kurang setuju.
apa ya? Misalnya kita beri hukuman nyanyi atau diberi hukuman berdiri, itu hukuman gampang. Nanti ketika dia bisa melaksanakan hukuman itu, dia akan mengulanginya lagi karena hukumannya gak berat, sepele begitu. Tapi kalau apa ya? Jadi hukuman itu tidak mendisiplinkan siswa, tapi malah membuat apa ya? Anak itu mengulangi kesalahannya lagi. Terima kasih. Bapak Ibu yang lainnya apakah juga tidak setuju dengan nomor 1? Oh ya, tidak setuju. Baik, sekarang kita akan yang nomor 2 ya. Pemberian hadiah meningkatkan prestasi siswa. Ini kebalikannya ya. Kita kan sebagai guru kadang-kadang ini ya memberikan stiker ya, atau bintang, atau mungkin hadiah makanan bagi yang bisa menyebutkan kuis. Nah, seperti itu. Apakah itu bisa meningkatkan prestasi siswa? Setuju atau mboten? Mungkin sepertinya mau berpendapat ini senyum-senyum. Menurut saya pemberian hadiah untuk siswa itu mungkin baik sekali tempo saja, tapi untuk setiap hari nanti pasti yang mendapatkannya mesti yang pinter itu aja. Nah, seperti itu. Pemberian hadiah mungkin boleh hanya sekali tempo saja, tidak setiap hari seperti itu. Terima kasih. Terima kasih. Jadi saya tidak memberi pernyataan salah atau benar dulu ya, karena kita mau belajar bersama. Artinya mungkin sekali tempo ya. Terutama kalau hadiahnya beli ya, nanti boros katanya ya. Baik. Nomor 3, guru berperan untuk memberikan solusi permasalahan siswa. Nah, kita sebagai guru berperan memberikan solusi untuk masalah siswa. Setuju atau tidak? Setuju. Baik. Berikutnya, sepakat setuju. Nomor 4, guru berperan sebagai teman bagi siswa. Dalam kita menghadapi biasanya kalau siswa bermasalah, apakah kita memposisikan diri sebagai teman atau sebagai apa? Nah, ini kan pernyataannya kita sebagai teman. Bapak Ibu setuju atau mboten? Setuju. Baik. Sekarang kita akan masuk kepada materi tentang yang pertama, perubahan paradigma pembelajaran. Nah, kita karena sudah menerapkan kurikulum merdeka, meskipun belum di semua kelas, mungkin Bapak Ibu yang belum menerapkan, ada yang belum begitu mengenal nih Pak Samge. Nah, jadi untuk kurikulum yang baru ini mengacu pada filosofi pendidikan oleh Ki Hajar Dewantara sebagai acuannya, sebagai teori yang dipakai. Bahwa yang pertama, yang pernah saya sampaikan, ada prinsip anak itu bukan tabula rasa. Tabula rasa itu memandang bahwa anak itu seperti kertas kosong yang tidak bisa apa-apa, belum punya apa-apa. Itu zaman dulu kita kuliahnya seperti itu. Kita bertugas mentransfer ilmu gitu ya, menjadikan anak sekian yang demikian yang baik-baik. Nah, untuk Ki Hajar Dewantara ini mengajarkan kita bahwa bukan tabula rasa. Artinya sejak mereka lahir pun mereka sudah punya kodrat sendiri, sudah punya potensi sendiri, sudah punya kebaikan atau mungkin bibit-bibit yang buruk tidak bisa kita abaikan. Nah, tugas kita lah sebagai guru menuntun mereka supaya yang buruk itu diminimalisir atau bisa dihilangkan, kemudian yang baik ditebalkan, potensinya digali lagi, ditingkatkan. Nah, itulah peran kita. Jadi tidak memandang murid itu tidak bisa apa-apa. Nah, begitu. Kemudian semua anak terlahir dengan bakatnya masing-masing uniknya, seperti tadi yang saya sampaikan. Kemudian tentang budi pekerti, ini menjadi sorotan juga untuk Ki Hajar Dewantara. Terutama kita akan menerapkan proyek proyek untuk produk belajar Pancasila supaya dikuatkan. Nah, ini kan salah satunya juga cara untuk melatih budi pekerti, misalnya gotong royong, bagaimana saling menghargai teman, bekerja sama dengan baik. Nah, kemudian tugas guru menuntun bakat anak supaya tumbuh dengan selamat dan bahagia. Ini kan yang didengungkan. Supaya apa? Selamat dan bahagia. Selamat itu bagaimana? Ya bisa lulus terus. Nanti di masyarakat juga bisa benar-benar menerapkan apa yang diperoleh di sekolah itu dengan baik. Artinya di masyarakat jadi orang yang berguna, bermanfaat, dan juga bahagia. Gitu. Kemudian guru
geografis di sekitar kita. Jadi pembelajaran tidak bisa dijauhkan atau dipisahkan dengan kodrat alam itu. Misalnya kita di masjid tapi belajarnya kodratnya misalnya di mana ya, di daerah yang mereka sendiri asing, tidak kenal. Nah, itu kan tidak seperti itu harusnya. Kemudian kodrat zaman. Sekarang yang sudah pernah kita dengarkan ya, kalau zaman dulu mungkin anak-anak mendengarkan saja, tapi sekarang tidak bisa ya. Benar pernah sharing itu ya tentang menyanyi, kalau bisa kayak musik lebih paham ya. Memang zamannya mereka udah mulai mau lihat YouTube ya, jadi kalau dengar musik langsung bisa ikuti. Beda kalau do re wah itu sudah tidak jalan lagi ya. Kemudian berpihak pada anak, artinya kita benar-benar bekerja ini untuk semata-mata untuk mereka. Tidak misalnya kita mempunyai gaya belajar membaca, tetapi anak-anak kita memiliki gaya belajar kinestetik. Nah, terus saya mengajarnya sesuai dengan gaya belajar saya, bukan gaya belajar murid saya. Nah, ini namanya bukan berpihak pada anak, berpihak pada guru, namanya memberi kemudahan untuk saya, tetapi tidak memberi kemudahan untuk anak-anak. Nah, diharapkan kita berubah paradigma kita. Kita mencari tahu gaya belajar mereka, lalu menyesuaikan diri dengan apa yang mereka butuhkan. Nah, itu namanya berpihak pada anak. Lanjut Bu. Perubahan paradigma. Ya Bapak Ibu, ini kebetulan materinya agak banyak ya. Jadi ada 6 konsep inti. Jadi saya agak cepat nanti untuk poin-poin yang saya rasa penting nanti saya tekankan kembali. Perubahan paradigma. Untuk membangun budaya yang positif, sekolah perlu menyediakan lingkungan yang positif juga, aman, kemudian nyaman agar murid-murid mampu berpikir, bertindak, mencipta dengan merdeka. Merdeka itu artinya tidak diperintah orang lain, bisa mengambil keputusan atas dirinya sendiri. Jadi kalau melakukan sesuatu itu tidak karena dorongan, misalnya dipuji atau dihukum. Memang dia itu dari dalam hatinya itu memang mau berbuat kebaikan, itu namanya anak yang merdeka. Kemudian mandiri dan bertanggung jawab. Lazimnya disiplin dikaitkan dengan kontrol. Nah, nanti yang akan kita pelajari. Kontrol itu kontrol guru dalam menghadapi murid. Yuk, Bu Novi, silakan tolong ya. Terima kasih. Nah, ini dia. Kita biasanya merasa beberapa poin-poin ini adalah kebalikannya. Maksud saya begini. Nomor 1, ilusi bahwa guru bisa mengontrol murid. Nah, ini ternyata ilusi Bapak Ibu. Artinya kita itu sebetulnya tidak punya peran atau tidak punya kekuatan untuk mengontrol satu persatu murid kita. Mungkin satu kali kita meminta mereka jangan lupa mengerjakan PR, mereka mengumpulkan. Tetapi tidak menjadi jaminan ya, mereka mengumpulkan terus. Mereka itu mengumpulkan karena memang mereka itu mau mengerjakan, mau mengumpulkan. Tetapi untuk kali berikutnya ketika tidak mengumpulkan, ya karena memang mereka sendiri yang bisa mengontrol diri mereka, bukan kita. Nah, ini adalah yang salah kaprah biasanya. Kita bisa tergantung gurunya bisa mengontrol muridnya atau tidak. Nah, ingat kalau mereka sendiri juga punya kodrat masing-masing, punya pemikiran masing-masing. Nah, gitu. Kemudian yang kedua, kritik yang membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Misalnya, kamu kok gitu lagi toh, jangan kasihan sama Bu Rina, misalnya gitu. Nah, apakah itu bisa menguatkan karakter? Ternyata tidak, karena anak itu menjadi malah merasa bersalah, itu malah jadi rendah diri, malah jadi kecil hati. Aduh, saya kok sudah mengecewakan Bu Guru ya, gitu. Nah, itu sebetulnya tidak baik. Kemudian yang ketiga, semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Nah, betul sekali tadi Bu Vivin mengatakan jika penguatan positif itu tidak selalu efektif. Yang mungkin sekali tempo bisa dilakukan, tetapi tidak efektif. Misalnya memberi hadiah, ya, atau membujuknya kan ada ya selalu yang memberi hadiah. Tidak efektif karena hanya berlaku untuk jangka pendek saja. Untuk jangka panjang tidak jaminan, ya, bukan barang yang pasti. Kemudian yang terakhir, orang dewasa memiliki hak memaksa. Nah, kita kan sebagai guru dan karyawan itu termasuk orang dewasa. Tetapi kita harus ingat kita sendiri itu tidak punya hak untuk memaksa. Jadi memberitahu yang betul, mengingatkan terus, tetapi tidak berhak memaksa. Itu sulitnya di situ ya. Nah, tantangan untuk kita. Kemudian dilanjutkan. Oke, dilanjutkan saja Bu Novi. Oke, terima kasih. Nilai-nilai kebajikan universal. Nah, budaya positif ini mengacu pada nilai
kesetiaan itu kan bahasa Indonesia ya. Kalau bahasa Inggris loyal kan sama artinya. Di agama saya, di agama Bapak Ibu juga sama. Kesetiaan itu bagus, kejujuran itu bagusnya. Artinya ini nilai yang diyakini semua orang supaya bisa ditumbuhkan di sekolah kita. Nah, khusus di kurikulum kita ini nilai yang diacu adalah profil pelajar Pancasila. Sebetulnya nilai itu banyak, misalnya kedisiplinan, apalagi ya, tanggung jawab. Tetapi dua nilai yang saya sebutkan itu Bapak Ibu kalau dicermati di sub elemen dimensi profil pelajar Pancasila sudah termasuk di dalam aspek mandiri. Nah begitu. Jadi sebetulnya 6 ini kalau beranak pinak banyak sekali nilai yang bisa kita ambil. Nah kita menggunakan ini sebagai nilai kebijakan yang kita tuju di sekolah kita ini. Ya. Kemudian apa ya tadi kalau ngomong panjang lebar teori-teori ini sebetulnya budaya positif itu apa? Budaya positif yaitu perwujudan nilai keyakinan tadi, perwujudan nilai keyakinan profil pelajar Pancasila tadi yang kita terapkan di sekolah. Contohnya disiplin, tanggung jawab, kejujuran. Kalau disiplin dan tanggung jawab itu merupakan perwujudan dari dimensi mandiri. Ya, sebetulnya semuanya itu akarnya ya profil pelajar Pancasila. Kemudian yang saya katakan tadi ada 6 konsep inti yang akan kita bahas pada hari ini. Ada disiplin positif, motivasi perilaku manusia, keyakinan kelas atau sekolah, kebutuhan dasar manusia, posisi kontrol guru, dan segitiga restitusi. Bapak Ibu, ini sebetulnya materinya sama persis dengan di PMM ya. Bagi yang Bapak Ibu yang sedang mempelajari, mau belajar lagi. Kalau yang lupa bisa ingat lagi ya Bu Noni. Atau yang belum sempat membaca, nah kali ini kita bisa belajar bersama. Bapak Ibu dari 6 ini, menurut Bapak Ibu yang paling asing sendiri yang mana? Segitiga restitusi ya Pak. Kalau yang lain mungkin bisa meraba-raba, ini sepertinya materinya tentang ini gitu ya. Tapi kalau segitiga restitusi masih asing. Baik, silahkan Davi lanjut. Nah, yang pertama disiplin positif. Apa itu disiplin positif? Adalah salah satu cara untuk menerapkan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran mendorong siswa melakukan sesuatu tanpa hadiah, ancaman ataupun hukuman. Bedanya dengan disiplin ya. Kalau disiplin kan kadang kita memandangnya ketat supaya nggak dihukum. Tetapi ini ada embel-embelnya positif. Disiplin positif artinya menerapkan disiplin tetapi tanpa memberi hukuman, tanpa memberi ujian, tanpa memaksa, tanpa mengancam. Nah ini gimana caranya ya? Nah, disiplin positif itu mengapa penting? Karena disiplin positif dapat mengontrol diri dalam melakukan tindakan. Artinya orang yang punya disiplin positif ketika dia bertindak itu semata-mata karena dia meyakini nilai itu baik. Misalnya saya berangkat tidak terlambat karena memang saya percaya disiplin itu baik. Saya bisa menghargai waktu juga menghargai orang lain. Berbeda dengan saya nggak mau terlambat nanti saya tidak dihukum. Nah, ini namanya tidak positif ya disiplinnya. Nah, seperti itu gambarannya. Nah, membuat murid memahami dan menyadari berdasarkan motivasi internal. Motivasi internal itu dari dalam diri datangnya, bukan karena paksaan, pujian ataupun hukuman. Misalnya kalau saya melakukan ini mau dapat hadiah, tadi makanya saya mau. Nah, itu tidak yang seperti itu. Seharusnya kalau orang punya disiplin positif melakukan karena nilai yang ia yakini. Yang kedua, motivasi perilaku manusia. Nah, Bapak Ibu, perilaku manusia itu sebetulnya ketika dia bertindak pasti ada tujuannya. Baik itu perbuatan yang baik ataupun yang buruk, semua pasti ada tujuannya, ada maksudnya, ada motivasi yang menggerakkan, ada hasrat yang dia membuat dia tergerak untuk menggerakkan. Nah, ada dua motivasi. Yang pertama motivasi eksternal dan yang kedua motivasi internal. Nah, ini yang disiplin positif itu yang internal. Yang eksternal misalnya untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Misalnya, saya nggak pakai helm tapi takutnya ketilang. Nah, itu kan karena menghindari hukuman saja, bukan karena dia meyakini kalau saya harus pakai helm supaya saya selamat.
bagaimana caranya supaya kita dapat menumbuhkan motivasi internal siswa? Caranya kita menghindari pemberian hukuman, penghargaan kepada murid. Nah, pemberian hukuman dan penghargaan tadi kan tidak efektif ya Bapak Ibu. Kemudian apa yang kita ganti? Tekankan tentang keyakinan kelas atau sekolah, serta ingin menjadi apa ia di masa depan. Jadi lebih ke filosofis. Jadi kita menyadarkan anak langsung dari hatinya. Di pemikirannya itu tidak cuma takut dihukum atau mau dipuji, tetapi memang kamu tuh mau jadi anak seperti apa besok ketika besar. Kalau kamu sekarang saja mencontek ya, kan itu tidak jujur. Apalagi besok di kehidupan nyata itu kejujuran itu sangat penting. Nah, kita menekankan hal-hal yang demikian. Tidak langsung kamu mencontek dihukum. Nah, tidak yang seperti itu. Ini yang saya pelajari yang memang sekarang itu ternyata seperti itu Bapak Ibu. Kita menghukum itu sudah tidak boleh ya ibaratnya. Lanjut. Nah, ini dia penghargaan. Ternyata Bapak Ibu, penghargaan itu bisa menghukum anak loh. Kok bisa menghukum ya? Padahal penghargaan itu kalau dapat malah senang sekali ya. Nah, ternyata bisa menghukum. Dari sisi mana? Karena memiliki pengaruh jangka pendek. Tadi yang sudah disampaikan. Kalau jangka pendek itu maksudnya untuk sekali ini dia termotivasi. Tetapi besok kalau kita tidak memberi hadiah, apa yang mereka semangat? Jangan-jangan bertanya, ada hadiahnya tidak Bu Guru? Itu kan sudah tidak jangka panjang lagi, itu jangka pendek itu. Artinya cuma kalau ada hadiah dia berbuat baik. Kemudian tidak efektif, itu sama juga. Artinya tidak bisa terus-menerus kita terapkan. Nah, merusak hubungan ini maksudnya seperti tadi yang contohnya dia kok sing entuk mengkui-kui wae, aku ora tau digatekke, enggak pernah diperhatikan Bapak Ibu guru, enggak pernah diberi, terus cuma itu aja. Nah, kita dikira pilih kasih. Itu namanya merusak hubungan. Kemudian penghargaan mengurangi ketepatan, kualitas dan kreativitas. Artinya ternyata kalau diberi hadiah itu bagus hasilnya, tapi ketika tidak ya cuma seadanya, ibaratnya begitu, karena tidak ada motivasi. Nah, kemudian menghukum, artinya yang tidak dapat malah jadi merasa saya tidak dapat, padahal saya sudah berusaha maksimal, tapi kok saya tidak dapat hadiah. Nah, begitu. Nah, ini dia semua yang saya sebutkan tadi itu ternyata kita sadar kalau yang kita berikan hadiah itu, anak-anak itu masih tergerak karena motivasi eksternal atau internal Bapak Ibu? Eksternal, betul, tidak dalam dirinya ya, karena ini memiliki efek ketergantungan. Artinya kalau tidak ada hadiah mereka tidak akan melaksanakan. Mari ya. Selanjutnya, apa ya bedanya hukuman, konsekuensi dan restitusi? Kita kan sering mendengar konsekuensi. Konsekuensinya apa? Nah, apakah sama dengan hukuman? Nah, kalau hukuman itu tidak terencana. Sifatnya itu saatnya dia melakukan kesalahan langsung dihukum, padahal tidak ada perencanaan, tidak ada kesepakatan sebelumnya. Satu arah, bisa saja yang membuat peraturan sekolah anak tidak menyepakati, itu sifatnya hukuman. Misalnya ketika anak terlambat kemudian kita memberi hukuman, padahal kan anak tidak sepakat. Beda dengan kesepakatan kelas, kan dua arah ya. Kalau ini kan sekolah yang memberikan peraturan. Kemudian bentuknya apa? Bisa berupa hukuman fisik ataupun verbal. Verbal itu dengan ucapan yang menyakitkan misalnya. Kemudian ini memiliki dampak yang menyakitkan bagi anak. Bisa saja anaknya jadi pendendam atau malah jadi putus asa, lokro, malu. Bisa toh? Seperti itu misalnya tidak memakai sepatu hitam dan kaos kaki putih. Lalu diminta copot sekarang juga. Waduh, ini nanti kan anak-anak yang lain menertawakan dia biasanya, nah itu menjadi luka batin sendiri sudah jadi verbal, fisiknya tidak ada ya Bapak Ibu, tapi melukai hatinya. Itu akan teringat ya sampai kapanpun. Kadang-kadang kita masih mengingat peristiwa di SD yang masih menyenangkan atau yang menyebalkan ketika dimarahi guru ya, masih terekam. Kalau konsekuensi sifatnya terencana, ini sudah disepakati. Bentuk konsekuensi dibuat oleh guru atau sekolah. Misalnya di pelajaran penjaskes, misalnya Pak Kristo setelah masuk istirahat seharusnya anak-anak sudah berkumpul, tetapi ada anak yang masih jajan. Nah, ketika dia terlambat, sudah disepakati bersama jika yang terlambat nanti akan lari keliling lapangan 3 kali. Kenapa? Kalau lari lapangan 3 kali,
konsekuensi memang dia melanggar, kemudian memang sudah aturannya demikian dan dua arah disepakati bersama. Kalau hukuman tidak, dan juga sifatnya menyakitkan. Nah, apa yang bagus Bapak Ibu? Nah, ini pilihannya adalah restitusi. Ini hal yang baru untuk kita. Proses menciptakan kondisi bagi murid supaya bisa memperbaiki kesalahan sehingga bisa kembali ke kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Artinya tidak semata-mata memberi hukuman, tetapi kita menyadarkan siswa bahwa perbuatannya salah. Kemudian dari kesalahannya itu dia mau apa, memperbaikinya bagaimana. Nah, jadi tidak kan kalau kita ngasih hukuman nggak solutif ya, namanya tidak solutif ya. Tetapi kalau kita menanyakan misalnya setelah ini kamu kan tahu kamu salah, setelah ini apa yang akan kamu perbuat berikutnya, atau apa yang akan kamu lakukan supaya kamu bisa memperbaiki kesalahanmu hari ini, misalnya gitu. Jadi restitusi ini mencoba untuk belajar dari kesalahannya supaya dia menjadi pribadi yang lebih baik. Gitu ya, ada manfaatnya kalau restitusi. Lanjut ya. Nah, Bapak Ibu, ini menurut Bapak Ibu, nomor 1, mencatat 100 kali di dalam buku, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Apakah dia hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Oke, kita simak nanti ada kunci jawabannya di salindia berikutnya. Kemudian, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman atau konsekuensi? Ada yang konsekuensi, ada yang hukuman. Baik. Murid diminta push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Ada yang konsekuensi, ada yang hukuman. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi ya. Sudah mulai ini ya. Ini konsekuensi berarti karena dia melakukan dia harus bertanggung jawab. Gitu. Murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Oh, ini maksudnya itu melepas sepatu seharian di sekolah karena tidak menggunakan sepatu hitam. Apakah hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Kemudian ini yang saya sampaikan, sudah di spoiler ya Bapak Ibu. Lari keliling lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit pelajaran PJOK. Ya, baik. Kunci jawabannya Bu Dovi. Kunci jawabannya nomor 1 adalah hukuman. Betul, nomor 1 hukuman. Nomor 2 hukuman. Karena ini peraturan sekolah ya. Tidak disepakati. Artinya mereka bukan karena dia harus bertanggung jawab ya. Kemudian murid diminta push up, hukuman. Kemudian setelah mencoret-coret buku teman, dia harus menggantikan kertasnya, itu konsekuensi. Kemudian ini kan berarti nomor yang ini dengan yang ini tuh artinya dia harus bertanggung jawab atas perbuatan salahnya. Jadi atas skalanya sendiri gitu toh. Beda dengan hukuman. Nah, ini yang saya sampaikan suruh copot sepatu karena tidak pakai sepatu hitam. Nah, ini juga konsekuensi yang untuk terlambat PJOK lalu tidak ikut pemanasan. Lanjut. Posisi kontrol guru. Nah, ini yang menarik ya Bapak Ibu ya. Nanti kita akan berefleksi kita itu ada di posisi mana. 1, penghukum. Nah, penghukum itu lihat gambarnya yang merenteng, rainnya merengut, samar gitu ya. Anaknya langsung tunduk gitu. Nah, penghukum ini menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Fisik mungkin sekarang sudah tidak ada ya, tapi mungkin verbal masih ada ya, yang tidak terasa itu menyakitkan. Kemudian penghukum berpendapat bahwa sekolah itu perlu ada sistem atau alat yang lebih menekan murid lebih dalam lagi. Jadi memang ini harus ada sistemnya supaya anak itu lebih manut, bisa dicekem gitu ya, berarti bisa manut antar apa gitu. Nah, itu tipenya penghukum. Nah, dia itu biasanya nadanya tinggi, kemudian raut wajahnya yang bisa dibayangkan seperti ini gambarannya. Bapak Ibu itu, apa Bapak Ibu termasuk? Nah, Bu Yuli termasuk guru di rumah seperti itu ya, ya. Oke. Posisi kontrol yang kedua. Ya, posisi kontrol yang kedua, pembuat merasa bersalah. Pembuat merasa bersalah ini, nah, ini sebetulnya cara bicaranya harus lembut,
bercanda. Nah, guru ini tidak menyakiti murid, namun tetap berupaya mengontrol. Tapi ada negatifnya. Negatifnya apa? Ya manutnya cuma dengan bu guru itu atau pak guru itu. Artinya dia kan klopnya sefrekuensinya dengan dia ya. Nah, bestie. Tetapi kalau sama yang lain jadi nggak manut. Nah, ini posisi teman tuh ya seperti ini. Nah, jadi posisinya apa ya? Semuanya ya. Lanjut Bu Novi. Posisi yang keempat, pemantau. Pemantau ini menggunakan daftar cek. Dia tugasnya mantau berdasarkan data. Kamu sudah terlambat 15 menit ya? Nah, seperti itu misalnya. Berdasarkan peraturan-peraturan dan konsekuensi. Kamu tahu kalau 15 menit itu terlambat konsekuensinya apa? Nah, itu seperti itu. Misalnya, terus menggunakan sanksi dan konsekuensi. Memisahkan hubungan pribadi kita dengan murid. Artinya tidak terus kita dekat seperti dengan teman ya. Jadi murni karena menegakkan peraturan. Jadi mungkin saklek gitu dengan peraturan. Nah, ini posisi pemantau. Lanjut. Posisi yang kelima sebagai manajer. Posisi yang kelima ini mempersilahkan murid untuk mempertanggungjawabkan perilakunya dan mendukungnya agar menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Nah, ini Bapak Ibu, ini yang paling baik. Ini yang kita tuju supaya anak itu memiliki identitas yang berhasil, bukan identitas yang gagal. Artinya tidak rendah diri tadi ya, tetapi dia dipupuk untuk mengatasi permasalahannya. Nanti setelah ini saya tayangkan contoh penerapannya. Nah, baik Bu Novi, mohon dilanjutkan dulu. Oke. Nah, ini dia videonya supaya Bapak Ibu bisa membedakan 5 posisi kontrol. Diklik nggih. Salam dan bahagia. Nah, ada terjemahannya. Gimana nggak ada ini Bu musiknya. Atau nanti mungkin saya peragakan saja ya Bu Novi. Nanti kan ada penerjemahannya ya. Oke. Nggak apa-apa Bu, lanjut saja. Nah, oke. Mau lihat dari situ bisa nggak? Oh itu ya X Mbak. Tampilkan yang pojok kanan ya, masih diklik. Sepertinya sudah terlihat ya. Ya, coba sampai sini Bu, langsung ke prakteknya saja. Lanjut Pada film iya. posisi penghukum. Posisi 2. lanjut Posisi pembuat. Nah, posisi menghukum Bapak Ibu. Bapaknya sudah tidak ada ya Ibu. Naren, sini kamu. Selamat pagi, Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf, Bu. Saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus keliling lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk,
menyakiti, dan menipu. Ini posisi yang kedua, posisi teman. Posisinya apa pun waktu itu berarti geser. Naren, Benar nggak? Naren, Naren. Ke kiri sepertinya. Oh, membuat merasa bersalah. Membuat merasa bersalah. Naren, Selamat pagi Bu. Naren, kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren, kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf Bu. Duh, Gusti Naren, kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu tidak bisa jantungan sekolah. Sana cepat ibu kelas. Maaf ya Bu. Maaf sekali. Bisa ini ya, bisa dibedakan Posisi ya. merasa bersalah, berbicara dengan Posisi teman, posisi ketiga. Naren, Selamat pagi Bu. wah sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang. Iya Bu. Habis ibu saya lupa membangunkan saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. dalam posisi teman. Nanti giliran yang tunggu jaga penuhi nggak berani ya, anak-anak nggak berani ya Bu ya. Nah itu makanya tidak efektif. Murid Posisi pemantau. Naren, Selamat pagi Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk Posisi terakhir manajer. Naren, Selamat pagi Bu. selamat pagi Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini Naren? Maaf Bu, saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan?
menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi? Tidak ada Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Terima kasih Bu Novi, ya Bapak Ibu-ibu ya. Bisa dibedakan ya, tambah jelas ya. Kalau ibu-ibu di sini biasanya jadi posisi kontrol apa? Bisa semuanya. Gimana? Yang paling dominan? Penghukum, menemani, baik. Yang lain, Mbak Bebin? Apakah sudah sampai ke manajer? Dengan ya? Belum ya, iya baik. Yuk, oh ini lanjut saja ya Bu, untuk mempercepat. Pasti sudah bisa. Ada yang misalnya tapi tidak bisa ya. Nah ini sudah berefleksi. Kemudian keyakinan kelas atau sekolah. Nah kalau dulu namanya kesepakatan, kalau sekarang namanya keyakinan. Beda, ibu-ibu. Kenapa kok beda? Nah kenapa kok tidak peraturan saja? Kenapa harus keyakinan kelas? Analoginya atau persamaannya demikian. Mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Mengapa kita memiliki peraturan 3M menggunakan masker, cuci tangan, jaga jarak? Kenapa perlu punya peraturan harus datang tepat waktu pada saat ikut pelatihan atau berangkat ke sekolah? Nah dulu peraturan-peraturan itu kan sifatnya kalau motivasinya ekstrinsik yang saya katakan tadi, takutnya kalau nggak dituruti nanti dihukum, atau kalau nggak pakai masker nanti dikucilkan, dijauhi ya. Pernah tuh kita seperti itu. Tapi kalau sekarang kita pakai masker malah budaya menjaga diri. Kita meyakini kalau itu memang nilai keselamatan, kesehatan itu baik untuk kita. Nah itu perbedaannya. Maka sekarang itu keyakinan, tidak lagi kesepakatan. Artinya kalau orang meyakini nilai itu, dia akan dengan sepenuh hati melaksanakannya. Karena dia tahu manfaatnya baik untuk dia. Gitu. Lanjut. Keyakinan kelas itu adalah nilai-nilai kebajikan yang tadi di depan tadi, nilai-nilai kebajikan yang sudah disepakati bersama untuk memotivasi seseorang dari dalam, motivasi intrinsik, dan bersemangat menjalankan keyakinan, tidak cuma sekedar mengikuti peraturan. Berarti termotivasi. Lanjut. Nah ini dia keyakinan kelas dan kesepakatan kelas. Nah meskipun ada tulisan kesepakatan, tetapi Bapak Ibu coba dianalisis manakah yang termasuk keyakinan kelas, apakah yang A ataukah yang B. Yang keyakinan berarti kan nilai-nilai yang disepakati, nilai-nilai yang disepakati. Kalau konteksnya di kelas ya disepakati guru dan murid, kalau di sekolah ya semua warga sekolah. Kira-kira yang mana yang termasuk keyakinan? Yang pertama apa yang kedua? Ini pertama, ini kedua. Keyakinan yang mana? Yang kanan tuh yang nomor 2 ya Bu. Nomor 2. Ini ya. Ini yang pertama, ini yang kedua. Nomor berapa? Kedua. Betul. Kedua itu. Jadi kalau dulu kita masih seperti ini ya, datang tepat waktu, mengucapkan salam, atau tidak boleh, itu malah sebetulnya larangan, itu tidak lagi peraturan ya. Kalau sekarang keyakinan kelas itu ya memang agak panjang kalimatnya. Kami misalnya siswa kelas sekian meyakini bahwa itu nanti ditandatangani.
belajar itu berarti semua orang di kelas harus menjaga supaya tidak bising, supaya tidak berisik. Sebetulnya ada nilai yang terkandung di dalam situ. Atau perlu senang, artinya mengikuti pembelajaran dengan semangat dan tidak membuat masalah supaya tetap senang. Jadi meskipun cuma satu baris, tetapi guru ketika membuat keyakinan ini sekalian menjelaskan apa yang harus dia lakukan di poin 1, apa yang harus dilakukan di poin 2, itu ternyata bisa beranak pinak. Lanjut dulu. Nah, lanjut dulu aja Bu Novi. Ya, lanjut. Oke, penerapan di kelas 5. Ini kebetulan saya karena hari ini menyebarluaskan pemahaman dan juga penerapan, maka ini yang sudah saya terapkan untuk membuat keyakinan kelas. Yang pertama, langkahnya menuliskan dan juga menempel peraturan kelas atau kelas impian. Kok masih peraturan? Iya, karena berangkatnya dari situ, nanti kita ubah menjadi keyakinan. Karena kalau kita berbicara dengan anak SD, ngomong keyakinan ya tidak paham ya Bapak Ibu, ya Ibu-ibu. Ini tidak paham, keyakinan itu apa Bu Guru? Waduh, nanti tambah lama menjelaskan malah nggak mudah-mudah, langsung kita tembak dulu peraturan atau apa. Ingin menjadi kelas yang seperti apa? Yang kamu inginkan tuh kelasnya itu ada apanya? Orang-orangnya bagaimana? Teman-temanmu tuh tidak boleh apa? Jadi seperti itu dulu. Ada yang menuliskan tidak boleh mencontek, ada yang harus menghargai, tidak boleh saling ejek. Nah itu masih yang seperti itu. Jadi tetap seperti biasa dulu dituliskan. Kemudian saya pakai sticky note ditempelkan. Kemudian langkah yang kedua, mengelompokkan berdasarkan nilai universal. Nah ini dia, kita memetakan berdasarkan nilai universal tadi kan banyak. Misalnya ada yang menuliskan tidak boleh mengejek dengan nama orang tua. Nah misalnya sering terjadi. Nanti kita gali lagi, itu kira-kira nilai apa ya? Nanti kita, kalau kita bisa dengan anak SD, tidak mungkin mereka menemukan sendiri. Kita beri pilihan, apakah saling menghargai, apakah kejujuran, apakah gotong royong, apakah kerjasama, atau nah ini kita memberi pilihan karena tidak mungkin mereka langsung saling menghargai. Mungkin kalau SMK, SMA bisa ya. Nah kalau SD seperti itu. Kemudian tidak boleh mencontek. Nah kita berarti nilainya kejujuran. Kemudian ada yang ini loh kan di kelas 5 ada yang sering terlambat ya. Ibu-ibu juga tahu. Nah terus mereka menuliskan tidak boleh terlambat ke sekolah. Nah nanti kita gali nilainya kira-kira apa, diberi pilihan lagi, saling menghormati kah, kedisiplinan, kejujuran. Nah mereka baru bisa, oh kedisiplinan, baik, kita tulis kedisiplinan ya, sepakat. Terus nomor 4 tentang menjaga kebersihan, ada yang menulis juga kalau dia itu ingin kelasnya itu bersih supaya nyaman buat belajar. Nah ternyata ada yang menginginkan seperti itu, maka saya mau fasilitasi nilainya kira-kira apa anak-anak. Oh tentang kebersihan dan kerapian. Baik, langkah berikutnya menyusun kalimat keyakinan kelas. Nah ini terus terang saja tantangannya sulit. Sulitnya itu karena anak-anak itu kalau merangkai kalimat masih sulit, apalagi yang sifatnya abstrak ya. Kalau ini kan sifatnya abstrak, mereka belum pernah tahu juga. Ini juga baru pertama dilakukan. Jadi guru masih menuntun. Misalnya kami siswa kelas 5 meyakini apa kamu mendapat nilai apa tadi yang kamu kerjakan di dalam saya bagi kelompok ya. Misalnya kelompok pertama tentang kedisiplinan, yang kedua tentang kejujuran tadi. Nah kedisiplinan, kamu meyakini bahwa disiplin itu pentingnya apa? Nah masih diarahkan seperti itu. Kalau tidak ketemu, kasih pilihan lagi. Apakah kalau disiplin itu bisa menghargai orang lain? Iya. Apakah bisa ini, bisa ini? Iya. Nah itu yang dituliskan. Karena kalau tidak diberi pilihan, mereka tidak bisa menulis sendiri, dia belum bisa. Harus diarahkan dulu. Lanjut. Nah, kemudian ditandatangani keyakinan kelasnya. Kenapa tanda tangan? Karena berarti semua sudah setuju, sudah meyakini. Maka besok ketika ada masalah, diingatkan kembali keyakinan kelas yang sudah disepakati bersama. Nah, kalau tidak bisa tanda tangan, bagaimana untuk kelas bawah? Pakai sub simbol saja benar nih. Misalnya pakai yang buat kita ngasap-ngasap itu ya, pakai sub simbol saja juga nggak apa-apa. Lanjut. Kemudian yang terakhir dipajang di tempat yang mudah terlihat. Nah ini saya bacakan. Misalnya saling menghargai. Kami siswa kelas 5 yakin bahwa menghargai di kelas ada karena saling menghargai. Oh kebahagiaan di kelas ada karena saling menghargai. Oh ya betul ya. Kalau semuanya saling menghargai tidak ada
bahagia bagaimana kan begitu, harus tidak mengejek, tidak saling mengejek, nanti begitu. Kemudian kejujuran, tolong dibacakan Bu Novi, saya kok tidak kelihatan. Kami siswa kelas 5 yakin dengan kejujuran kami akan berprestasi sesuai kemampuan kami masing-masing. Kedisiplinan, kami siswa kelas 5 yakin bahwa dengan kedisiplinan bisa menghargai waktu dan orang lain. Kebersihan dan kerapian, kami siswa kelas 5 yakin bahwa kelas bersih dan rapi nyaman untuk belajar. Baik, terima kasih. Berarti untuk meyakini ini kan ada yang harus dilakukan. Nah, ada yang harus dilakukan itu kita bertugas untuk mengingatkan, atau ketika meyakini ini kita jelaskan. Berarti kamu sudah sepakat ini ya, kamu tahu kalau kebersihan itu bisa membuat nyaman. Jadi yang kamu lakukan ketika melihat kelasnya kotor apa? Nah kan begitu caranya. Lanjutkan. Nah, kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia ada 5 ya Ibu-Ibu. Yang pertama bertahan hidup, kemudian memperoleh kasih sayang, penguasaan, kebebasan, dan kesenangan. Nah, ini misalnya ada murid yang suka mengambil bekal milik temannya. Nah, kita tidak bisa langsung memarahi karena setiap perbuatan itu ada tujuannya. Baik itu yang baik, baik itu yang buruk, semua ada tujuannya. Nah, misalnya untuk bertahan hidup, jangan-jangan dia itu lapar karena tidak diberi bekal oleh orang tuanya. Kan kita harus mencari tahu dulu. Atau mendapat rasa kasih sayang dan diterima. Dia itu ingin mendapat perhatian dari teman-temannya. Terus penguasa guru soalnya seru. Nah, misalnya gitu. Jadi ternyata baik atau buruk perbuatan itu ada tujuannya. Artinya kalau kebutuhan dasarnya tidak terpenuhi, pasti ada penyimpangan, pasti ada pelanggaran. Oke, baik. Belajar dari kesalahannya. Yang pertama, menstabilkan identitas. Jadi kalau ini kita menenangkan siswa supaya siswa itu tidak lagi emosi. Misalnya sedang asik-asiknya bertengkar sampai mimisan lah, katakanlah begitu ya. Nah, kita di sini perannya menstabilkan identitas. Misalnya, tenang. Padahal kamu sebetulnya bisa yang lebih parah lagi dari ini, begitu loh. Seakan-akan kita itu mendukung, kita pro. Sebetulnya tidak, kita cuma mencoba biar dia itu stabil dulu. Sepertinya mau pro, padahal nanti di akhirnya kita nasihati ya. Lanjut. Kemudian yang kedua, validasi tindakan yang salah. Ini guru menanyakan alasan kenapa dia berbuat kesalahan. Misalnya, kamu tadi memukul temanmu sampai berdarah itu sebetulnya kamu masih bisa lebih parah ya, soalnya dia salah banyak ya dengan kamu ya, misalnya gitu. Terus nanti validasi kesalahannya, tapi sebetulnya Bu Nina itu yakin kamu ada alasannya kan memukul, coba diceritakan. Nah, itu validasi kesalahan. Kemudian menanyakan keyakinan. Nah, ini dia tadi kan sudah disepakati keyakinannya. Menurut kamu keyakinan kelas yang kamu langgar apa? Misalnya demikian. Terus nanti ditanyakan, kalau kamu sudah tahu kesalahanmu, kamu juga sudah sepakat dengan keyakinan kamu, yang kamu lakukan apa untuk memperbaiki kesalahan kamu? Begitu. Dilanjutkan. Nah, implementasi. Ini habis kelas saya. Bagaimana kabar kamu hari ini? Jadi ini saya percepat. Jadi intinya saya kan di sini Abbas itu kan tidak berangkat sekolah tanpa pemberitahuan. Saya posisi belum tanya alasannya. Nah, ketika menstabilkan identitas, saya itu menanyakan begini, Mas Abbas tidak masuk sekolah ya kemarin, nanti masih seperti itu. Iya, kok kamu sepertinya pilek ya? Iya, gitu. Terus tenang aja, mukanya begini loh, seperti dihakimi ya. Saya kan langsung bilang, tenang, semua orang pasti membuat kesalahan. Bu guru juga sering membuat kesalahan, apalagi terlambat itu juga sering gitu. Saya bilang kayak gitu, semua orang pasti membuat kesalahan, tidak ada manusia yang sempurna. Tidak ada manusia yang sempurna. Menurut kamu salah tidak? Kalau kamu tidak berangkat tapi tidak
Berarti tidak langsung kamu salah ya, kamu kok nggak izin kemarin sama saya, gitu. Lanjut. Cepat Bu, ketika di bagian apa Bu Nabi. Jadi nanti setelah saya tanyakan itu pada apa, saya bilang kalau tidak ada manusia yang sempurna, semua orang pasti buat kesalahan, itu kan tahap menstabilkan identitas. Kemudian validasi kesalahannya begini. Nah, Bu Guru yakin kamu tidak berangkat ketika tidak mengabari dirinya itu pasti ada alasannya atau alasannya apa? Ternyata dia itu pusing, sakit. Nah, terus saya tanya, kamu kan sudah tahu keyakinan kelas kita. Menurut kamu yang kamu langgar apa? Nah, dia tidak bisa menjawab. Lalu saya beri pilihan tadi, kedisiplinan, kejujuran. Nah, saya beri pilihan. Kemudian dia menyebutkan kedisiplinan. Oh, berarti dia paham. Jadi ketika kamu tidak mengabari, itu namanya kurang disiplin. Nah, kedepannya kamu mau menjadi seperti apa? Apakah yang akan kamu lakukan supaya kamu tidak melakukan kesalahan lagi? Nah, dia bilang mau mengabari kalau tidak berangkat. Nah, itu Bapak Ibu, Ibu-ibu. Sudah saya selesai. Terima kasih. Nah, ini mau selesai. Nah, kita kan sudah belajar Bapak Ibu, sudah belajar bersama dari pagi tadi. Sekarang kita kembali ke pertanyaan apa? Setujukah Bapak Ibu jika pemberian hukuman dapat mendisiplinkan siswa? Bagaimana? Jadinya setuju atau tidak? Tidak, iya, tidak efektif ya. Hari ini dihukum dia manut, berikutnya belum tentu. Lalu pula jadi pendendam nanti. Nah, nomor 2, pemberian hadiah meningkatkan prestasi siswa. Setuju? Tidak juga. Iya, guru berperan memberikan solusi untuk permasalahan siswa. Ayo, iya atau tidak? Oh, tidak Bu. Kalau posisi manajer yang berperan memberikan solusi, dia sendiri. Iya, kita cuma tanya, apa yang akan kamu lakukan supaya kamu memperbaiki masalah ini? Tidak, ya ternyata meleset ya. Kemudian nomor 4, guru berperan sebagai teman. Apakah posisinya teman yang paling baik? Tidak efektif. Apa yang paling baik? Posisi manajer, itu yang akan kita terapkan. Oke, sudah selesai Bapak Ibu, Ibu-ibu yang saya hormati, teman-teman saya, terima kasih Waduh, ternyata belum saya hilangkan ya, intermezzo saja. Sudah, terima kasih. Ini yang sudah saya pelajari, saya sampaikan. Ibu-ibu jika ada sharing pengalaman atau tanya jawab singkat ya, karena sudah lebih 1 jam ya Bu. Iya, jadi saya persilahkan yang sifatnya menguatkan juga untuk motivasi bersama. Mari apakah ada yang memberikan pendapat? Misalnya, saya baru tahu karena belajar ini, misalnya saya selama ini posisinya demikian, itu juga boleh untuk berefleksi. Terima kasih Bu Rina. Setelah belajar bersama ini ternyata saya itu semuanya ya, terkena semuanya. Jadi ternyata saya belum baik ya. Ternyata yang menurut saya baik masih salah selama ini. Berarti besok kita belajar bersama lagi dengan sudah diberikan pengetahuan baru dari Bu Rina. Semoga besok saya dan teman-teman bisa menjadi lebih baik lagi. Terima kasih Bu Rina. Ya, terima kasih ya Bu Pimpinan. Saya juga iya kok Bu, ketika belajar, waduh aku baru salah kabeh ya, salah semua. Oh iya Ibu, mari kita dengarkan. Oh iya, monggo. Mungkin sedikit tambahan dari saya ya. Sebetulnya yang diajarkan di guru penggerak itu semuanya ada di PMM. Jadi mempelajari dari modul 1 sampai 40 babak. Sampai sekarang 40 topik ya sekarang. Jadi kalau yang belum membaca silakan. Ini pun ada budaya positif ini dari PMM ada. Juga pernah baca tapi wis lali. Jadi nanti untuk kedepannya bisa setiap minggu, kemarin memang disarankan oleh pengawas juga setiap minggu kita adakan, tidak usah nunggu Bu Rina, tapi kita sendiri yang mempelajari dari topik per topik, nanti bergantian guru yang satu dengan yang lain untuk menyampaikan materi PMM supaya lebih jelas. Dan untuk aksi nyatanya bisa dibuat bersama-sama
Mungkin nanti dari Bu Rina bisa membimbing kami yang belum masuk di guru penggerak untuk membuat aksi nyata supaya mendapat sertifikatnya, seperti itu. Jadi jangan bosan. Direncanakan Bu Pipin, karena Bu Pipin masih ketua kombelnya di sini, nanti direncanakan setiap 1 minggu sekali untuk memperlatih per topik, seperti itu. Terima kasih. Ternyata kita memang masih perlu belajar ya Bu ya, karena guru itu masih jadi ini ya, pembelajar sepanjang hayat. Tidak cukup sekarang ini saya bisa ini, tapi ternyata ilmu pengetahuan terus berkembang. Apa yang kita lakukan belum tentu baik untuk zaman sekarang. Gimana Bu Noni, ada pendapat? Mboten? Sudah persis ya. Bu Yuni, Bu Dwi, Bu Novi? Masih boleh? Boleh. Terima kasih Bu Rina waktunya. Ya tentu materinya sangat-sangat menarik sekali ya Bu Rina. Jadi memang ini membuka pemikiran pada kita bahwa kita tidak boleh merasa paling benar dengan apa yang sudah kita lakukan. Karena tentu kita harus terus belajar, terus menyesuaikan dengan ilmu-ilmu yang belum kita tahu, akhirnya sekarang kita tahu. Yang paling penting adalah kita mau merubah diri kita. Menurut saya tidak hanya sekedar tahu terus diwis, tapi ya saya sendiri sih juga akan berusaha untuk mencoba apa yang sudah disampaikan Bu Rina tadi. Dan kalau misalnya saya di sini kan sebagai guru, tentu bisa insya Allah ya, maksudnya berusaha untuk menerapkan itu di sekolah. Dan di rumah pun saya juga adalah guru untuk anak-anak saya. Jadi saya juga akan berusaha menerapkan ini juga untuk anak-anak saya di rumah, biar mereka tetap bisa sesuai dengan usianya, bahagia, senang, dan tentu bisa bertanggung jawab, disiplin dan lain sebagainya. Saya boleh bertanya Bu Rina? Kan gini, kalau misalnya ya kita semua sudah berusaha untuk menerapkan ini di sekolah. Nah, padahal pola pengasuhan orang tua kan tentu beda-beda ya Bu Rina. Dari sekian banyak murid, 105 murid, tentu orang tuanya juga pasti berbeda-beda. Nah, kalau sudah di sekolah diterapkan seperti ini, di rumah berbeda lagi. Nah, itu nanti akan membuat murid itu bagaimana ya kira-kira Bu Rina. Dan untuk terus menguatkan ini kan tentu bukan proses yang instan ya, pasti butuh waktu yang sangat-sangat panjang. Tapi nanti kalau sudah tertanam juga sangat lama bertahan dalam diri siswanya itu. Contohnya saja begini Bu Rina, misalnya kami di sekolah kalau misalkan ada anak yang tidak mengerjakan tugas ya, misalnya kan dia tahu saya tidak mengerjakan Bu Guru, kenapa? Saya lupa. Nah terus bagaimana? Saya tidak dapat nilai berarti Bu Guru gitu. Ya terus berarti besok bagaimana? Saya harus mengerjakan tugas itu. Sedangkan sekarang kadang itu kan ada grup wali murid. Di situ kadang misalkan ada anak atau kemudahan informasi, orang tua bisa langsung menanyakan Bu Guru ada tugas tidak. Nah itu kan orang tuanya jadi yang jadi yang pemeran utamanya kamu ada PR dari Bu Novi dikerjakan, nggak dapat nilai nanti. Itu jadinya kan anak-anak terus mengandalkan orang tua, nggak mau tahu resikonya kalau aku nggak mengerjakan PR jadinya seperti apa, tanggung jawabnya saya seperti apa, besok lagi seperti apa harus ngomong sama ibu, pusing, rajin, sing sergap kayak gitu. Nah menurutnya Bu Rina itu bagaimana? Kayak seperti itu kita menyikapinya biar antara guru dengan orang tua itu bisa nyambung terus, satu visi semuanya bisa berjalan dengan baik. Terima kasih Bu Rina. Membayangkan satu visi, satu misi, rasanya bahagia sekali ya Bu. Padahal kenyataannya tidak ya, susah. Jadi Bu Novi dan juga teman-teman, ya jadi Bantara ini kan kalau ibu-ibu tahu pendidikan itu tidak cuma di sekolah ya, bahkan pendidikan yang utama itu di rumah. 3 pilar pendidikan ya, juga termasuk masyarakat. Nah di rumah ini malah perannya paling besar karena waktunya mereka di rumah lebih banyak. Nah makanya tadi kan tabula rasa, artinya mereka itu sudah membawa prinsip-prinsip, termasuk prinsip dari rumah yang diajarkan orang tuanya itu dipakai di sekolah. Nah jadi ngomong-ngomong soal keyakinan tadi ya Bu, ini kan saya contohkan keyakinan kelas ya. Nah ini kita harus melihat kembali bagaimana kalau kita membuatnya keyakinan sekolah ya. Keyakinan sekolah itu
ketika rapat mau masuk itu kan biasanya ada ini ya, rapat dulu ya, yang kita mau ada orang tua, komite, ada pengumuman ini. Nah, kita membuat keyakinan sekolah sekalian. Jadi keyakinan itu ketika disepakati oleh semuanya termasuk orang tua, misalnya untuk poin motivasi siswa tadi, juga kadang kan begini, yang mengerjakan PR orang tuanya. Nah, ini kan sering terjadi. Nah, ini yang kita beri tekanan ya ketika kita membuat keyakinan sekolah, bahwa yang sekolah itu muridnya ya. Jadi ketika murid itu mencoba sendiri, ketika pun dia nilainya jelek, itu juga sudah termasuk nilai kejujuran, bahwa dia belajar juga dari kesalahannya supaya bisa lebih baik. Tapi yang saya omongkan ini masih teoritis loh ya, masih yang bagus-bagus. Hanya itu memang tantangan seperti yang dikatakan. Itu merupakan salah satu solusi, tetapi penerapannya harus diulang-ulang supaya menjadi budaya. Juga diulangnya itu tidak cuma keyakinan kelas, kita sendiri juga memotivasi. Kuncinya kan menumbuhkan motivasi intrinsik dari dalam siswanya. Kalau orang tuanya itu kan karena dia tidak mau anaknya ketinggalan saja, tapi kalau siswanya juga tidak punya motivasi, ibaratnya nilai elak ya orang masalah ya, ibaratnya kan susah juga kayak gitu. Nah, makanya kita tetap berperan. Bisanya apa ya? Bisanya cuma memotivasi, tapi itu memang yang bisa kita lakukan ya seperti itu, menuntut mereka. Kita mengingatkan, ibaratnya memberitahu setiap hari, tidak cuma ayo belajar, tetapi kegunaannya, pentingnya untuk kamu, manfaatnya untuk kamu. Jadi ketika mereka tahu manfaatnya apa, harapannya kan mereka jadi tergerak dengan sendirinya loh. Nah, misalnya kamu tidak belajar, kamu nilainya jelek, apa bisa masuk SMP? Kamu mau di SD terus, sebenarnya kan begitu ya. Jadi kalau menekankan pentingnya, kalau mereka sadar sungguh-sungguh, mereka itu melakukan ini karena memang mereka itu butuh, memang itu mereka perlu. Nah, harapannya kan mereka sendiri tergerak untuk termotivasi menjadi yang lebih baik lagi, mengerjakan PR mandiri, tanya sendiri. Tapi itu ya sulit ya Bu, karena masih SD. Memang kalau mau usia SD itu kan tidak bisa sendiri, memang harus seperti itu. Jadi kita juga orang tua, juga anak dari segala sisi itu kita maksimalkan sesuai dengan perannya masing-masing. Orang tua dan kita membuat kegiatan sekolah. Kita sebagai guru di sekolah memberikan motivasi dan tuntunan untuk mereka. Begitu Ibu-ibu yang bisa saya sampaikan. Semoga ya, menginspirasi sedikit. Nanti untuk penerapannya kita setiap harinya kan berkomunikasi ini kan bisa sambil jalan. Untuk siapa tahu ada ide-ide yang lebih fresh gitu. Nah, apakah ada lagi? Oke, cukup. Nah, baik, sebelum ditutup oleh Bu Novi, saya mewakili diri saya pribadi yang telah mengadakan acara ini mengucapkan terima kasih terkhusus untuk Ibu Hayati yang sudah memberikan kesempatan Ibu, dan juga teman-teman yang berkenan hadir di sela-sela kesibukannya, juga menyempatkan diri untuk mendengarkan sampai selesai dan juga berperan aktif. Saya ucapkan terima kasih. Semoga apa yang saya sampaikan hari ini bisa menambah wawasan, dan juga tidak cuma menambah wawasan, tetapi bisa kita terapkan bersama-sama di sekolah demi tercapainya kebutuhan anak, dan juga budaya positif ini supaya benar-benar terlaksana di sekolahan kita, supaya semuanya senang, nyaman, dan aman untuk belajar. Baik, terima kasih untuk ibu-ibu semuanya. Apabila tadi ketika saya menyampaikan ada kekurangan, kesalahan, perbuatan, dan perkataan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Waktu dan tempat saya kembalikan kepada Ibu Novi. Alhamdulillah. Terima kasih sekali Bu Rina untuk materi yang luar biasa hari ini. Sangat-sangat bermanfaat untuk kita, dan akan lebih bermanfaat jika kita benar-benar bisa menerapkannya nanti ya. Kita bersama-sama saling mengingatkan dan mau bergerak dan bergerak. Iya, betul sekali. Alhamdulillah, acara kita pada pagi hari ini sudah berjalan dengan lancar, tidak ada halangan, dan sangat-sangat bermanfaat. Saya di sini selaku pembawa acara, mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila selama saya menjadi pembawa acara banyak kesalahan dan kekurangan. Mari kita akhiri kegiatan hari ini dengan berdoa membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
saya Nur Rofiatul Nafiah, guru PAI dari SD Negeri Mejing, rekan dari Ibu Yohana Rina Kurniasari, CGP Angkatan 9. Terima kasih sekali Bu Rina, ilmu yang disampaikan hari ini sangat-sangat bermanfaat. Banyak sekali hal-hal yang bisa saya pelajari hari ini, dan tentunya itu menyadarkan diri saya bahwa selama ini saya masih banyak kurangnya selama saya menjadi seorang guru. Dan tentu dengan apa yang sudah dipaparkan Bu Rina tadi, saya akan mencoba dari diri saya sendiri, mulai memperbaiki diri saya sendiri dari hal-hal yang kecil, dari hal-hal yang sederhana yang akan saya biasakan, dan insya Allah nanti bisa menjadi kebiasaan baik untuk saya. Dan tentunya ilmu dari Bu Rina yang sudah disampaikan tadi juga sangat bermanfaat untuk saya sebagai seorang ibu di rumah yang tidak terlepas dari anak dan didikan. Jadi saya sangat-sangat berterima kasih. Sukses selalu untuk Rina. Selamat siang, saya Vin Ardiana, guru kelas 4 SD Negeri Mejing. Ingin menyampaikan rasa terima kasih saya terhadap Bu Rina yang telah menyampaikan materi yang sangat baik untuk kami dan teman-teman. Semoga praktik baik yang akan kita lakukan akan terus berlanjut, dan semoga dari hal-hal yang kecil yang telah diberikan Bu Rina ini tadi menjadi motivasi untuk kami semua. Ternyata yang kita lakukan itu belum benar, akan lebih benar lagi. Terima kasih.